Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang karya ilmiah dan penelitian. Karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah memiliki 3 kekhususan. Yang pertama, mengupas dan mempermasalahkan pengetahuan. Yang kedua, menerapkan kebenaran ilmiah dan disajikan dengan metode ilmiah, serta menggunakan bentuk dan bahasa ilmiah. Salah satu media komunikasi tertulis adalah karangan atau karena berbentuk tulisan, maka dinamakan karya tulis. Karya tulis atau karangan ilmiah menyajikan gagasan atau argumen keilmuan berdasarkan fakta yang dapat dipercaya dan diterima kebenarannya. Penyajian KTI harus dilakukan secara logis. Karya tulis yang ilmiah berarti karangan yang menyajikan argumen dengan menggunakan logika berpikir secara benar. Yang pertama, kaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. KTI mengusung permasalahan keilmuan. Materi yang dituangkan dalam tulisan ilmiah berupa gagasan-gagasan ilmiah. Untuk mengetahui ciri pengetahuan ilmiah, terlebih dahulu kita harus mengenal pengetahuan non-ilmiah. Pada hakikatnya, pengetahuan ilmiah selalu berkembang. Perkembangannya akan sangat terasa ketika kita menyaksikan perkembangan teknologi sebagai hasil dari perkembangan ilmu. Perkembangan ilmu pengetahuan itu terjadi seiring dengan berkembangnya paradigma baru. Paradigma itu tertuang dalam karya tulis ilmiah. Berdasarkan kedua pandangan tersebut, berarti bahwa berbagai kajian dalam suatu penelitian itu pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan perkembangan ilmu pengetahuan. Ketika seseorang melakukan penelitian, tentu saja bertolak dari suatu permasalahan yang belum dapat diselesaikan secara teoretis dan praktis oleh ilmu pengetahuan yang ada. Yang kedua, pengguna karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan karya manusia yang dituangkan secara tertulis dalam mengusung suatu perkembangan ilmu. Pembelajaran menulis karya ilmiah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak dilakukan secara khusus. Yang ketiga, karya tulis ilmiah populer. Yang dimaksud populer di sini ialah dikenal dan mudah dipahami oleh banyak orang. Penulisan karangan ilmu pengetahuan populer itu menulis informasi dalam kata-kata yang rata-rata pembacanya akan mengerti. Gaya bahasa dalam karangan ilmu pengetahuan populer itu tidak formal. Kata-katanya tidak khas teknis. Mempopulerkan ilmu pengetahuan dengan berbagai cara. A. Menyatakan hasilnya. B. Sejarah kerja ilmuwan penemu. C. Deskripsi jalannya percobaan dan pengamatan. D. Cerita fiktif tetapi berdasar ilmu. 4. Karya tulis penelitian. Seperti setelah disinggung di depan, bahwa dalam karya tulis hasil penelitian selalu dilandasi oleh satu hipotesa yang nantinya dibahas dan dibuktikan dalam satu penelitian. Proposal penelitian di dunia akademik mengikuti suatu pola umum dengan ilmu komponen, yaitu pendahuluan studi yang diusulkan termasuk pertanyaan penelitian, tinjauan literatur dan kerangka teoretikal, prosedur penelitian dan referensi. Elemen-elemen kelima komponen itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, halaman-halaman depan, mencakup judul tesis studi, nama jurusan fakultas, nama dan nomor mahasiswa, bulan dan tahun, bagian seperti yang tertera itu. Yang kedua, pendahuluan, mencangkup pengantar dan latar belakang atau masalah studi, pertanyaan penelitian kunci, tujuan penelitian, delimitation studi. Yang ketiga, tinjauan literatur dan kerangka teoretikal, mencangkup tinjauan atas karya terdahulu dalam bidang yang dikaji yang relevan. Yang keempat, prosedur penelitian atau meliputi rencana penelitian dan teknik atau metode yang diusulkan, mencangkup yang tertera di slide. 5. Referensi, mencangkup daftar semua karya yang disitir dalam proposal yang direferensi. Yang kedua, berikut adalah beberapa segi yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bagian-bagian utama sebuah proposal. Yang pertama, judul proposal. Lazimnya judul berkisar antara 12 dan 15 kata dan memuat 3 aspek studi yang penting, yakni variabel, latar, dan subjek studi. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.